Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Putri Lutiana. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas materi tentang berpendapat dengan judul Aku Berani Berpendapat. Sebelum tahu apa sebenarnya pengertian dari pendapat, saya mau tanya nih sama teman-teman sekalian. Teman-teman merasa sering banget gak sih menyalurkan pendapat? Kalau iya berarti kamu hebat banget. Atau kamu masih malu-malu mengungkapkan pendapat? Gak apa-apa, kita akan coba berlatih pendapat mulai dari sekarang. Oke, untuk pertama itu ada pengertian dari pendapat sendiri. Jadi berpendapat itu adalah menuangkan ide dan gagasan tentang sesuatu hal terkait sama hal yang sedang dibahas saat itu. Jadi, apa kamu udah berani buat berpendapat sekarang? Nah, di sini saya mau kasih tahu sama teman-teman sekalian bahwa ternyata berani berpendapat itu punya manfaat dan itu penting banget. Yang pertama itu adalah dapat menyampaikan ide dan gagasan di depan orang banyak dan itu kelihatan keren banget. Lalu yang kedua itu dapat meningkatkan kreativitas dan tanggung jawab untuk mempertahankan pendapat itu sendiri. Jadi ketika kita menyalurkan pendapat, kita dapat berkreasi, menyalurkan pendapat dan dapat bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita sampaikan dan itu juga keren. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan berbicara untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam proses pembelajaran dan pengembangan karir itu sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan kita untuk mengungkapkan kebenaran. Siapa tahu nih, apa yang kita ungkapkan itu yang benar daripada kita pendem kemudian yang lainnya sesat, enak kita ungkapin. Nah, jadi itu teman-teman, pentingnya berani menyampaikan pendapat. Jadi mulai dari sekarang, beranilah untuk berpendapat perihal benar atau salah itu urusan nanti, yang penting kita berani dulu. Oke, di sini saya mau ngasih tips biar teman-teman sekalian berani buat menyampaikan pendapat di muka umum. Yang pertama adalah menguasai materi atau apa yang akan disampaikan. Ini penting banget. Ketika kita sudah menguasai bahan materi yang akan kita bahas, maka kita akan merasa pede dan itu akan menambah kepercayaan diri kita dan kita akan lebih berani lagi untuk menyampaikan pendapat karena nggak akan takut salah. Karena kan kita udah menguasai materi. Selanjutnya yang kedua itu adalah menguasai diri atau percaya diri, dan ini berkaitan sama tips yang pertama tadi. Jadi ketika kita sudah menguasai materi, bahan kita udah lengkap, kita udah bisa menyampaikan itu dengan baik, maka kita akan merasa percaya diri dan itu dapat menambah nilai kita dalam menyampaikan pendapat itu lebih keren lagi. Yang ketiga adalah menguasai audiens atau penonton. Seringkali ini kita merasa kayak kaku banget atau merasa malu buat ngomong di depan orang banyak. Tapi kita harus menanamkan prinsip bahwa saya bisa, dia belum tentu bisa. Saya berani buat ngomong di depan umum, dia belum tentu untuk berani buat ngomong di depan umum. Kalau kita menanamkan hal itu, maka kita akan bisa buat menguasai audiens dan kita akan lancar buat berpendapat di depan umum. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah menguasai medan atau lingkungan tempat kita berbicara. Jadi kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk ngomong di depan orang banyak atau menjawab pertanyaan di kelas, kamu kuasai itu lingkungannya dengan menatap seluruh audiens yang ada di sana, maka kamu akan menguasai medan atau kamu akan menguasai lingkungan dan nilai value kalian akan bertambah dan kalian akan terlihat keren saat menyampaikan pendapat. Oke, itu tadi 4 tips untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Semoga teman-teman sekalian bisa mengaplikasikannya terutama di dalam kelas saat pembelajaran. Ini part yang terakhir, saya mau minta teman-teman sekalian buat menuliskan pendapat tentang yang pertama, apa itu game online? Apa sih manfaat dari main game online buat kamu yang main game online? Dan yang kedua tentang sosial media. Sebenarnya bagus gak sih kita itu main sosial media? Kalau bagus kenapa? Kalau enggak kenapa? Dan yang terakhir itu tentang belajar. Nah, teman-teman sekalian, enakan belajar di rumah atau di sekolah? Tuliskan alasan dan pendapat teman-teman sekalian di buku catatan. Besok akan kita bahas dan kita akan lihat seberapa berani kamu, seberapa keren kamu menyampaikan pendapat setelah kamu mengetahui 4 tips yang sudah kita pelajari. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga kalian bisa lebih
mudah lagi untuk berpendapat, lebih berani lagi, dan kalian lebih keren lagi di kelas karena berani menaklukkan kelas dan audiens, dan akan terlihatan keren saat berani mengungkapkan kebenaran dan pendapat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu dan salam semangat.